Udah kelar. Tes cek sound. Assalamualaikum cek sound. Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sore hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Gus Arya yang kebetulan lagi di Surabaya. Kita mau ngobrol-ngobrol bersama Gus Arya yang tadi memantau sidang kasus Mas Beki ya. Assalamualaikum Gus Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya ini sudah sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana? Iya. Ini kita lihat suaranya oke ya teman-teman ya. Kasih komen ya, suaranya oke ya. Belum ada. Rame. Gus Arya, kapan nih sampai Surabaya ini? Saya itu di Surabaya baru sampai tadi pagi, Bang. Tadi pagi. Kemarin saya masih di Jawa Tengah. Saya muter-muter aja, Mas Edo. Iya, nih saya dapat kabar, kemudian saya coba untuk nguber. Kabarnya ini Gus Arya mantau persidangan Mas Beki pada hari ini. Iya. Tadi saya sempat terobos, cuman saya nggak sempat ini ya, nggak sempat memvideokan atau mendokumentasi. Sempat saya menanyakan sesuatu sama Pak Gede Pasek tentang selesai sidang tadi itu. Ya. Ya, saya sih hanya sekedar bertanya apakah yang di media kemarin itu pernyataan-pernyataan dari beberapa channel tentang sidang saudara Subeki atau Mas Beki ini sejauh mana gitu. Tapi ya memang ya faktanya seperti itu yang kemarin saya sering-sering sampaikan itu. Ya. Setiap saya live streaming, jadi bahwa persidangan kali ini itu sangat menggelikan ya, menurut saya lucu aja, kayak dagelan Mas. Dagelan ya. Kayak dagelan. Tapi dagelannya itu disaksikan banyak orang dan ya gimana ya? Ya, jelas. Perkembangan terupdate terbaru gimana Gus? Update terbarunya tuh begini. Ya. Tadi itu sempat saya berbincang-bincang walaupun nggak lama, hanya beberapa menit. Saya tanya itu Pak Gede Pasek itu ketawa-ketawa aja. Ini fakta sidang. Ketawa-ketawanya bahwa judulnya ini seolah-olah sinetronnya ini seorang pelakor yang menjadi pelakor. Tadi hanya berbicaranya sebatas itu. Bahkan ada obrolan tentang ini tim PH ya dari pengacara Mas Beki ini yang saya tangkap dari pembicaraan itu, seolah-olah itu sidang ini indikasi rekayasanya sangat luar biasa. Masa iya seorang pelapor pemerkosaan, seorang korban pemerkosaan, tetapi fakta hukum yang terjadi adalah ketika pengacara itu menunjukkan bukti sesuatu dan itu diakui oleh pihak pelapor atau yang melaporkan ini yang berinisial M yang melaporkan Mas Beki ini kan cuma satu itu kan Ya. bukan nggak sesuai sama opini di publik, ada belasan santriwati di bawah nggak ada, memang nggak ada sesuai yang pemberitaan kemarin yang kita simak dan kita aplikasikan lagi informasi itu kan. Lalu jawabannya yang menguatkan itu apa Pak?
pengacara saya tanya begitu, jawabannya Pak Gede Pasa itu malah, ya coba Anda bayangkan saja ketika dia merasa menjadi korban pemerkosaan, tapi ketika saya menunjukkan sesuatu, saya tanya terhadap pelapor di persidangan, apakah ini settingnya saudara pelapor? Dijawab iya, dan chattingan itu ada sayang-sayangan dan ada cinta-cintaan. Lalu kenapa ini bisa dikemasnya menjadi pemerkosaan? Ini kan sebuah bukti pengacara itu memiliki bukti pembelaan terhadap yang dilaporkan itu, yaitu Mas Beki kan. Bahwa masa sih diperkosa kok ada histori sayang-sayangan, bahkan nggak cuma sayang-sayangan, cinta-cintaan. Maka dugaan saya itu kenceng. Dugaan saya dari awal ini benar. Waktu saya investigasi ya, saat itu saya ke Jombang ya, saya cari-cari informasi. Ternyata betul apa yang menjadi dugaan saya, bahwa ini tipis-tipis kasusnya adalah kasus sakit hati. Seseorang mungkin yang dirasa sakit hati, atau bahasa kasarnya ini bisa jadi orang ini mau menjadi pelakor karena melihat sosok Subeki ini kan orang yang minimal bisa diidamkan lah oleh para wanita. Yang satu, dia seorang putra kiai besar. Yang kedua, Subeki ini adalah, atau Mas Beki ini adalah sebuah, ya beliau ini punya tahta gitu, pengusaha, punya pabrik, punya hotel. Indikasi untuk menguasai ataupun indikasi untuk ditumpangin kepentingan di luar sana, wallahu a'lam. Tapi hampir seperti itu. Kan keren gitu, ada cita-citaan. Ya. Iya Mas Edo, keren loh. Ada cinta-cintaan, ada sayang-sayangan. Nah saat ditanya pun, waktu kejadian itu ada beberapa peristiwa ditanya. Bahkan saat melepas kancingnya itu sendiri, dia sendiri yang melepas. Ya, itu kesaksiannya seperti itu. Nah, jadi pengacaranya ketika cerita sambil ketawa-ketawa aja seperti nggak ada beban. Apa yang mau dibela? Orang ini malah bukan memberatkan, malah meringankan. Ya. Meringankan yang dilaporkan itu. Lalu saya tanya lagi, karena waktunya memang nggak panjang, saya ketemu sama Pak Gede Pasa itu. Terus apalagi Pak saat persidangan, karena kan ini persidangan ini tertutup, nggak publik ya. Terus apalagi Pak? Ya kesaksian-kesaksian yang lain yang disiapkan oleh JPU. Nah, dengar-dengar ini kesaksian ini yang tadinya JPU menyiapkan 40. Iya. Ini saksi yang disiapkan oleh JPU nggak sampai 40. Jadi karena mungkin sudah blunder. Iya. Sudah terlanjur blunder aja mungkin. Kesaksian nggak ada kan. Dan jadi kenapa stop saksi ini? Iya, tapi kenapa masih dilanjutkan ya? Apa memang prosedural peradilan seperti itu? Yang saya dengar, saksi ini kayaknya ini sudah ke saksi ke-17 atau berapa begitu. Yang lain, yang katanya saksi ada hadirkan 40 orang ini stop. Nah, entah alasannya blunder atau aturan, saya kurang paham. Jadi menghadirkan saksi-saksinya udah cukup kayak. Karena ya mungkin JPU juga blunder juga menghadirkan saksi-saksi yang tidak berbobot. Nah, paham saya, ini dugaan saya, ini saksi limbah. Mas tahu nggak limbah? Sampah. Limbah itu yang bisa didaur ulang. Gitu. Syukur-syukur bisa didaur ulang, bisa bagus gitu sesuai dengan pesanan gitu. Tahu nggak? Plastik-plastik yang sampah tuh. Kan biasanya kalau orang pengepul tuh ngumpulin kan semuanya untuk diproduksi lagi kan. Sampah-sampah itu bisa dibikin lagi. Bisa dibikin ember, bulu-bulu pecahan begitu. Sesuai dengan pesanan. Sesuai dengan keinginan produsen kan begitu. Jadi ini saya manai, saksinya adalah saksi limbah. Kalau buat saya sih saksi limbah. Tapi ya ini kan dugaan ya, wallahu alam. Jadi saya nonton begini, persidangan kali ini tuh lebih apa ya, nggak berbobot dan lucu dan dagelan menurut saya seperti itu. Ya. Tadi ada dua ini yang jadi pertanyaan kami nih ya. Yang pertama, adanya 3 versi korban. Apa? Ada 3 versi korban ya. Apa itu? Versi korban versi JPU. Ya. Dakwaan 1. Versi polisi.
yang polisi yang 5 orang waktu itu kan Kapoldanya kan sempat menyampaikan itu. saya enggak pernah nyimak. Oh, enggak pernah nyimak. Ada perbedaan. Ya saya rasa kalau polisi sih sudah sesuai prosedur lah. Mungkin kan polisi juga bisa dibohongin oleh pelapor. Iya. Dan versi media massa yang menyatakan sampai 15 korban. Ya kita kan lihat fakta persidangan, fakta hukum, fakta dakwaan. Fakta dakwaan ya itu saja. Dakwaannya bahkan tidak sesuai dengan dakwaan ini yang terjadi di fakta sidang. Fakta hukumnya pelapor kan cuma satu. Saksinya itu cuma satu, ya pelapor itu yang mengaku korban itu. Ya. Dan itu bukan di bawah umur, jaminan itu. Dulu saat itu usia 20 tahun. Saat ini udah sekitar usianya 25 tahun. Jadi nggak tahu tuh media-media dulu yang rame itu yang sering saya sampaikan itu tuh labal-labal semua, informasi hoax semua itu. Nah ketika berbicara hoax saya punya hak juga untuk menyuarakan bahwa itu adalah hoax gitu. Saya bagian daripada ketua umum Siber NKRI atau Siber Anti Hoax. Jadi makanya saya sering klarifikasi bahwa ini dihakimi opini duluan, opininya adalah opini hoax tentang santriwati di bawah umur lah, belasan santri. Itulah. Ya. Tadi motif sudah disampaikan sama Gus Arya ya. Ada motif perebutan ya, harta perebutan tahta. Perebutan sih enggak ya. Apa istilahnya? Perebutan sih enggak, karena dari pihak Mbah Yai kan nggak pernah ngerebutin apa-apa. Bancaan. Yang lebih pas tuh bancaan. Jadi ini ada gula lagi disimpan. Gula itu milik umat. Ya kan? Dirubung sama semut-semut itu. Lah semut-semut itu pada bancaan. Ada tahta juga. Lah mau sombong diperkosakan, harusnya kalau diperkosakan minta tanggung jawab. Ini mah enggak. Permintaannya malah minta diturunkan dari jabatan loh. Ini enggak ada hubungannya antara jabatan dengan enak-enak begitu loh. Tapi kita dengar itu video dan juga ada surat dari kelompok yang membela mereka, surat untuk meminta turunnya jabatan. Nah, seperti itu dijadikan barang bukti. Lu gak ada kaitannya. Maupun dia nyurat, ada surat untuk bukti atau untuk lembaran-lembaran itu kan gak ada kaitannya dengan dakwaan, dengan kasus ini. Beda. Nah, kalau untuk masalah ada surat untuk supaya turun dari ketua umum contohnya, ini kan urusan internal organisasi, tidak ada kaitannya dengan urusan pemerkosaan. Yang jadi masalah urusan pemerkosaan, kenapa buka kancing sendiri? Satu itu, kenapa dakwaannya pemerkosaan, pasalnya pemerkosaan, tapi ada sayang-sayangan, ada cinta-cintaan. Mas, anak kecil SD aja tahu. Kalau ini mah orang sakit hati. Kalau nggak sakit hati, pasti ada kemauan. Bahasa kasar sekarang yang lagi viral itu apa? Pelakor. Pelakor lah, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ya, ini kan hanya dugaan saya berdasarkan dasar-dasar yang kita lihat dari fakta hukum dan fakta sidang. Ya. Nah, sebagai ketua umum anti hoax NKRI itu bisa sedikit menjelaskan kenapa kok isu yang negatif itu sampai begitu viral dan sampai memaksa semua. Iya, saya juga bingung. Makanya kan saya mengawal. Iya. Kita kan juga beberapa kali memerhatikan media sosial tentang dulu kasus-kasus pelecehan ya sebelumnya. Sebelum yang ada di keluarga Sidikian. Iya. Kan ada seperti dulu di Madura, seperti dulu yang di Cianjur, seperti dulu yang di Tasik, ada beberapa santriwati bahkan sampai hamil. Kan kita semangat tuh menyuarakan itu karena biar ini jadi edukasi, jadi atensi masyarakat hati-hati terhadap predator. Tapi ini memang sangat aneh sekali, karena memang tidak sesuai. Nah, yang berkembang di media ini, yang saya perhatikan, saya memperjuangkan ini karena sudah terlanjur jegur, Mas. Ya. Karena saya investigasi, langsung tahu persis. Saya berkomunikasi itu gak cuma satu orang, ratusan loh, bahkan ribuan orang. Info-info dari sekunder maupun dari pihak internal. Bahkan saya belum buka nomor admin untuk bisa siapapun bisa akses langsung ke saya kalau memang ada masukan, ada kesaksian, ada narasumber.
gitu loh. Ini yang harus diluruskan, karena Indonesia ini warga plus 62 khususnya Mas. Saya memiliki pandangan bahwa warga plus 62 ini belum siap bermedsos. Maka penting siber anti hoax ini kontrol sosial, melakukan pencegahan walaupun kasusnya ini besar. Tapi kalau nggak diluruskan ini bisa menjadi bola liar, dan ini dosanya sudah berjamaah semua ini. Oh iya loh, ini sedunia loh, apalagi ini menyangkut, yang bikin sensitif ini kan menyangkut ada keagamaan, putra kiai, ada sidikiyah. Nah ini kan akhirnya sangat sensitif sekali, blunder. Nah orang-orang saat ini warga plus 62 ketika mentelaah sebuah informasi di media sosial ini lebih cepat hal yang negatif. Coba kalau informasi yang positif, yang normatif saja, yang baik-baik saja, itu nggak akan viral. Itu memang perilakunya warga 62 atau memang disetting? Sebagian. Ada beberapa kelompok buzzer, influencer yang memainkan isu. Entah kepentingannya apa, kita tidak tahu. Pesanan bisa jadi, ini kan dugaan. Ya. Terus kalau nggak pesanan juga, kita kalau melihat berkali-kali gitu, menggebu-gebu, ini kayaknya. Dan hampir semua media. Ya, dan hampir semua media. Coba sekarang media-media mainstream aja saya pengen lihat sekarang. Ya. Atau channel-channel kemarin channel influencer kemarin, saya pengen tonton aja sekarang mau berani bersuara apa, mereka dasarnya apa. Kalau memang berani berbicara lagi masalah itu, gebuk satu-satu. Saya gebuk satu-satu, saya samperin satu-satu ini. Karena fakta kita bicara, fakta hukum, bukan opini. Kalau opini kita sudah sering belajar Mas. Ya. Bagaimana khilafatul muslimin dulu dibubarkan? Bagaimana kelompok-kelompok ekstremisme, radikalisme, intoleran dibubarkan? Saya salah satu pelaku di negeri ini. Artinya bukan sombong, kita berkecimpung di dalam itu. Orang banyak yang terpapar, kita berkecimpung di dalam itu, membantu pemerintah, membantu Polri, membantu meluruskan supaya ya tujuan kita pencegahan lah intinya, kontrol sosial itu. Gitu Mas. Iya, banyak hal-hal yang masih jadi tanda tanya di dalam kasus ini. Bagaimana kasus semacam itu bisa jadi viral sekali dan itu dikompori ya dalam tanda kutip oleh banyak media. Makanya kalau dulu itu kan cinta ditolak, dukun bertindak. Kalau sekarang cinta ditolak, pesanan jalan, opini menghakimi. Ini kalau cuma opini, sarapan, caci maki itu kan sarapan saya setiap menit, setiap detik. Di Indonesia itu banyak yang caci maki saya ketika saya melawan arus. Makanya Mas, channel manapun kalau menyuarakan yang hak, pasti jarang sekali yang nonton. Coba kalau channelnya jenengan diisi hal-hal yang negatif, contoh orang-orang telanjang, cepat. Ya ini sama. Berita-berita kemarin kenapa cepat? Karena ada opini-opini telanjang. Ini kan menelanjangi seseorang. Makanya kalau kemarin viral tentang dukun yang paling sakti saat ini adalah ya media sosial. Membunuh tanpa menyentuh. Memburu tanpa menyentuh itu media sosial sekarang. Ketika udah dihakimi, ya kan, negatif kan? Santet milenial ya. Ini santet milenial tuh ini. Bukan santetnya Samsudin yang sakti, bukan. Yang begini yang sakti. Seandainya Mas Edo nih besok saya nge-live nih di YouTube. Mas Edo itu kemarin saya melihat di lokalisasi. Malu nggak digituin? Iya. Malu, apalagi lebih daripada itu Mas. Predator. Itu Mas Edo itu predator, Wak. Habis harga diri. Gitu lah. Kemarin juga sempat Gus Arya ini nyampaikan ke pihak yang kemarin apa istilahnya itu dalam tanda kutip intervensi ya, bikin demo, podcast. Apa ada tanggapan dari mereka? Demo maksudnya? Demo di depan PN yang sempat kemarin Gus Arya bahas juga. Oh, yang demo difasilitasi plat merah. Itu ya lucu.
wono demo kok plat merah masuk ikut-ikutan masuk seperti seolah-olah ini ya secara linear lah, seolah-olah ini memang betul-betul ini dikendali oleh semua termasuk institusi dan instansi mengendaki kasus ini supaya beleng gitu, seolah-olah itu sudah apa ya, sudah dibangun jauh-jauh sih. Sampai persidangan itu saya dengar tempat persidangan yang harusnya itu netral ya. Ini menarik kalau saya ngomong ini sudah dibangun jauh-jauh hari. Jadi kelihatan memang ada skenario. Kan kita investigasi kasus ini kan sudah lama. Iya betul. Meledaknya baru kemarin gara-gara apa? Rame. Ya kalau nggak rame nggak mungkin sampai ke proses. Wong itu kan sudah berapa kali diajukan ke jaksa nggak laku. 6 kali atau 7 kali. Kasusnya Mas Begi bilang 6 kali, ada yang ngomong 7 kali. Kemarin barusan saya dengar dari pihak PH, kalau yang dari pengacara korban yang merangkap jadi saksi itu, ya dia mengatakan sudah 9 kali. Sudah 9 kali? Katanya 9 kali. Katanya itu. Ini kasusnya ada apa? Berarti dipaksakan tuh. Contoh begini. Wah, aku tuh udah percaya sama Mas Edo. Mas Edo itu tak suruh hantam orang. Nih tak kasih duit. Mas Edo. Nih duit 100 juta. Itu hajar Mas Edo. Mas Edo gagal berkali-kali. Aku kan ngungak-ngungak terus. Lu mana tanggung jawabnya Mas Edo? Udah tak kasih 100 juta loh. Pokoknya harus kena. Maksa saya, karena saya udah bayar. Duitnya udah habis. Mungkin kemarin buat tempat lokalisasi. Tretes, seneng-seneng. Kan ngomongnya begitu. Yeah. Akhirnya mau tidak mau Mas Edo ya harus menjalankan sesuai dengan pesanan saya. Ini manusiawi Pak. Ini apa mungkin seperti itu? Ini kan dugaan negatif saya. Yeah. Ini dugaan. Makanya kalau masalah bicara kemanusiaan sih ya terdakwa ini sangat keji kalau memang betul melakukan. Tapi kalau tidak diperlakukan seperti ini, seperti sidang-sidang dagelan ini, kan yang sangat dirugikan adalah terdakwa. Sangat. Belum terdakwa. Kemarin ya sudah terlanjur viral, bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Sidikiyah seperti ya Allah. Hancuran. Ya di pecicilan. Ya. Tapi ekstrim ya ngomongnya. Gak apa-apa ya, terlalu ekstrim. Ya apa-apa, nggak apa-apa. Loko Suto katanya. Nanti saya ditangkap polisi. Ya. Apalagi ya, banyak sekali yang membagongkan ya. Membagongkan. Ini tadi saya sempat juga mendengar pernyataan pengacara. Hari ini untuk saksi JPU, saksi faktanya JPU itu sudah selesai. Jadi, karena yang 40 itu sisanya mau digugurkan. Lah blunder. Umpamanya saya ini 40 sama semua kan ya. Umpamanya ya. Saya ini oknum JPU. Saya siapkan rangkaian. Konstruksinya sudah dibangun, ada 40 saksi kan banyak. Ya. Biar menguatkan tujuannya. Belum 1. Alah mentah. 2 mentah. 3 mentah sampai dengan 17 mentah. Wah ini bagaimana dengan 40 nanti kalau kesaksiannya nggak sesuai dengan konstruksi? Kan blunder. Wah daripada ini tambah kacau saksi-saksi wis tambah lah. Udah nggak usah saksi itu buang aja. Umpamanya loh ya. Ini negatif saya. Bukan. Saya yakin JPU nggak begitu lah. Nggak mungkin. Oh JPU Indonesia itu suci-suci, nggak mungkin dia bohong. Gitu ya. Nggak mungkin. Hukum di Indonesia ini kan sangat suci sekali. Lawang patungnya aja hukumnya kan picek begitu. Paling ini kok apa jadi? Nah, itu kan sebuah simbol. Besok untuk aku pena. Siap. Rokok SD. Vaping juga ada nih, rokoknya Gus Arya tadi ya. Oh iya, ini juga boleh. Ini RPE apa RPE? RPE. Banyak yang membawakan. Besok itu jadwalnya saksi ahli. Saksi ahli 3 orang. Dan setelah itu selesai. Tapi tadi pengacara bilang pengacara menghendaki dihadirkan kalau nggak salah itu 5 nama yang terdapat juga di dakwaan di BAP tapi belum hadir sebagai saksi.
mudah-mudahan saksi ahlinya ini bisa netes gitu. Karena Ya. saya itu pengen ngabisin Mas Beki saya. Waduh, Iya, saya itu pengen ngabisin Mas Beki serem, tapi kok guys. belum ketemu gitu loh. Akhirnya belum ketemu bahan ya. Apa yang mau digoreng gitu loh. Dulu kalau yang digoreng kan banyak itu media mainstream itu semua sudah goreng-goreng. Itu sampai gosong. Hoax begitu. Aku khawatir kualat saya nggak mau lah. Mending saya lebih baik banyak diucat orang ketimbang saya ikut-ikutan orang. Ada kalau cuman saksi limbah. Nah, Makanya saya tuh pengen ngomong sama Pak di Pasek itu kan pengacara itu Ya. pengacara terkenal juga itu. Saya pengen ngomong, Pak, saya boleh nggak ngasih saksi Pak bantuan buat Mas Beki gitu. Saya hadirkan Pak 1000 saksi, jangan 40. Yo, saya tuh pengen ngomong paling diketawain. Kalau nggak percaya, kalau cuma 1000 saksi saya bisa dapetin dalam waktu singkat sehari tanpa disetting. Saya bisa siap saksi 1000 orang. Kan keren. keren. Tapi saksinya melihat langsung atau Hah? Lihat langsung saya. Menyaksikan. Lihat langsung saya. Dan sekarang kita juga berharap ini ya majelis hakim juga bisa netral ya dalam memutuskan ya tidak terintervensi ya. Mudah-mudahan begitu. Kalau hakim, saya rasa insya Allah lebih ke kebenaran. Saya yakin insya Allah, apalagi yang dihakimi ini kan seorang putra kiai. Tentu nggak bisa digampangkan begitu saja kecuali mau kualat. Mudah-mudahan enggak. Hakim ini saya melihat, saya kenal kok sama beliau ini hakim ini. Insya Allah melihat fakta persidangan saja. Bijak. Amin, amin, amin. Harapan kita juga begitu. Ya, terima kasih banyak ini Gus Arya sudah mau maghrib waktunya, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami minta kata-kata penutup ya untuk teman-teman pemirsa semua ini. Apa yang mau disampaikan silakan. Siapa yang menyampaikan? Nah, jenengan tuh. Saya. Iya. Wis toh. Sing penting gue jangan lupa bahagia. Karena persidangan ini nggak ada beban sama sekali. Dagelan jadi lucu, jadi bahagia terus. Wis teman itu aku, penak-penak gitu aja. Oke, terima kasih Gus Arya. Oke. Saya langsung mau terbang soalnya. Mau terbang? Iya. Kemana lagi? Ke Singapura. Bu. Iya, karena ada saya mau ketemu sama ini ahlinya ahli. Kebetulan di Singapura rapatnya. Nah, gitu ya. Bukan mandul ya. Oh, ahlinya ahli. Ahlinya ahli. Betul, ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.